warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan sedikit tentang analisis Uber. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisa Pratiwi sebagai moderator. Saya Cynthia Sari. Saya Delia Widiasari. Saya Sini Mutiara Santun. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Cynthia Sari. Saya akan menjelaskan profil dan sejarah perusahaan Uber. Uber merupakan sebuah perusahaan rintisan. Selain perusahaan rintisan, Uber juga merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada industri atau jasa transportasi asal San Francisco, California. Nama Uber muncul dari suatu pemikiran Travis Kalanick Whiteford beserta temannya Gareth Chapman. Awal mulanya pada malam bersalju tahun 2008 di Paris. Saat itu Travis dan Gareth tidak mendapatkan taksi. Akhirnya keduanya berpikir untuk memecahkan situasi tersebut dengan membuat aplikasi yang dapat menghubungkan antara pengemudi dan penumpang. Sebelumnya, nama Uber yaitu bernama Uber Cab. Pendiri dari perusahaan ini terdiri dari dua orang, yaitu Travis Kalanick dan Gareth Cab. Pada bulan Maret 2009, 3 bulan kemudian, Uber pun meluncurkan aplikasi. Gareth selaku teman seperjuangan Travis juga memberikan sumbangsi yang besar pada Uber. Selain sebagai pendiri dari CEO Uber, ia juga merupakan pendiri StumbleUpon. Pada tahun 2009 juga, Uber menerima dana sebesar 1,25 juta US dollar setelah aplikasi meluncur dalam versi beta di seluruh lapisan masyarakat, tepatnya pada musim panas tahun 2010. Aplikasi tersebut meluncur resmi di San Francisco pada tahun berikutnya. Sebelum Travis diangkat sebagai CEO Uber, ternyata Ryan Graves yang menjabat sebagai CEO Uber. Ryan pun tidak menjabat lama sebagai CEO Uber karena pada akhir tahun ia pun mengundurkan diri dan jabatannya digantikan oleh Travis. Lalu sejak tahun 2012 Uber meluncurkan UberX. UberX ini merupakan jenis mobil yang dilakukan perusahaan Uber agar dapat merangkul dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Pada tahun yang sama, Uber pun memperluas bisnisnya dengan menerima tumpangan menggunakan taksi. Pada tahun ini juga, aplikasi Uber telah masuk ke kota Toronto di Kanada. Penambahan driver Uber pun bertambah hingga 90 orang di London. Aplikasi Uber berkembang pesat ke pasar luar negeri pada tahun 2012 sampai 2013. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh Cindy Mutiara Santun. Saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan Uber. Sebelumnya, analisis SWOT adalah sebuah latihan perencanaan di mana manajer mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar organisasi itu sendiri. Atas dasar analisis SWOT inilah, manajer menentukan level korporat, bisnis, dan fungsional agar berada pada posisi yang terbaik untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Jadi analisis pada perusahaan Uber yaitu ada kekuatan. Yang pertama, Uber adalah salah satu merek yang cukup dikenal baik pada kalangan masyarakat. Yang kedua, memiliki standar layanan yang tinggi, driver dan mobil yang terverifikasi, dan pengguna Uber Black juga dapat menikmati standar layanan yang tinggi. Ketiga, Uber tidak memiliki driver yang penuh waktu karena perusahaan Uber tidak mempekerjakan pengemudi dan tidak ada tanggung jawab terhadap karyawan. Keempat, biaya operasional cukup rendah karena bergantung pada interaksi pelanggan ke pengemudi. Jadi, operator yang biasa taksi gunakan tidak diperlukan oleh perusahaan Uber. Kelima, karena sistem pembayaran tanpa uang tunai digunakan, Uber dapat melacak dan memilih driver yang berperingkat tinggi. Keenam, sistem ini sangat nyaman bagi driver karena mereka dapat bekerja dengan jam yang fleksibel dan tidak ada aturan jam. Dan driver juga dapat menolak klien yang tidak diinginkan. Ketujuh, harga lebih murah dibandingkan dengan operator taksi pada umumnya. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, idenya dapat dengan mudah ditiru oleh perusahaan dan orang lain. Yang kedua, hubungan antara Uber dan driver tidak memiliki koneksi yang nyata. Ketiga, perusahaan dan pelanggannya tidak memiliki ikatan. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, pelanggan sering tidak puas dengan perusahaan taksi karena memiliki harga yang lebih tinggi dan waktu kedatangan yang lebih lama. Kedua, dapat memanfaatkan pasar yang berkembang di daerah pinggiran di mana layanan taksi tidak tersedia. Ketiga, naiknya jumlah pengemudi Uber dapat mengurangi estimasi waktu kedatangan dan membuat Uber lebih disukai oleh masyarakat. Keempat, Uber dapat meningkatkan penilaian yang akan menarik lebih banyak investor
dan akibatnya Uber memiliki banyak uang untuk beroperasi. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, pengemudi tidak senang dengan margin laba rendah karena akan menyebabkan publisitas yang buruk. Kedua, beberapa peraturan hukum baru di negara-negara seperti Jerman akan melarang Uber untuk beroperasi. Ketiga, meningkatnya persaingan-persaingan yang pada akhirnya akan mengurangi harga, mengakibatkan kehilangan pelanggan dan pendapatan Uber akan menurun. Keempat, ketika Uber memiliki driver baru, berarti penipuan dan skandal juga meningkat yang akan merusak kinerja dan nama baik perusahaan Uber. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Adelia Widiasari. Ubah operasional bisnis taksinya. Selanjutnya, sebagai perusahaan aplikasi teknologi, Uber tetap memerlukan mitra mandiri sebagai operator taksinya agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Ternyata, model bisnis Uber tidak menghilangkan keperluan sarana fisik untuk menyediakan jasa taksinya. Hal ini menunjukkan model bisnis Uber sangat berbeda dengan perusahaan rental online Amazon yang berhasil mengurangi pegawainya dengan meniadakan keperluan ruang toko atau mall untuk memajang suatu produk dan tidak meniadakan keperluan gedung dan mengurangi distribusi konvensional. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang solusi yang ditawarkan oleh kelompok terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan. Uber perlu melakukan rombakan besar pada strategi bisnisnya agar dapat bersaing kembali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, menggunakan taksi sebagai alat bepergian termasuk budaya bagi masyarakat golongan menengah ke atas. Pada umumnya, masyarakat menggunakan kendaraan umum, sepeda motor, dan mobil pribadi. Kendaraan umum yang lebih sering digunakan adalah angkot, beca, bus, dan ojek. Sedangkan taksi pada umumnya hanya populer di kota-kota besar saja. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai analisis Uber. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.